Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tanggal 15. Separuh Mei sudah kita lalui, dan Ramadan kita sudah berapa hari? Ramadan 21 hari. Hadirin, PBB dalam hal ini WHO memprediksi bila saja umat manusia di dunia ini tidak disiplin menghadapi corona, maka wabah ini atau pandemi ini tidak bisa hilang sampai kapanpun, dan akan berubah menjadi epidemi. Diuraikan bahwa kalau pandemi itu wabah mendunia, kalau epidemi itu penyakit yang sama tapi di tempat-tempat tertentu. Jadi bila tidak disiplin, maka tidak bisa dibasmi dan berubah menjadi epidemi. Tetap ada di mana-mana walaupun tidak mendunia. Seperti halnya denggi, demam denggi, seperti halnya TB, seperti halnya malaria. Segitu panjangnya, tidak pernah habis. Hadirin dan Jumat, oleh sebab itu apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang dengannya dapat menghadapi kemungkinan yang disinyalir oleh PBB tadi. Kita tidak memerlukan fatwa untuk sholat Jumat ini. Kita patuh pada Quran. Jumat tidak boleh kita hilangkan. Maka corona memberi kesempatan untuk kita menata orde ibadah Jumat secara baru. Inilah Orsiba, orde sholat Jumat secara baru. Jangan pernah merombak sholat Jumat dengan yang lainnya. Sholat Jumat adalah perintah Tuhan yang disabdakan oleh Rasul di dalam Quran. Tidak ada ungkapan siapapun yang bisa menafikan Al-Quran ini. Hadis siapa lagi yang bisa menafikan ibadah Jumat? Mestinya yang difatwakan adalah jangan pernah membuat masjid terlalu kecil. Menghadapi corona ini, masjid tidak boleh kecil. Itu yang benar. Bukan Jumatnya. Saya termasuk orang yang kalau dikatakan tidak patuh kepada fatwa-fatwa itu, orangnya ini patuhnya pada Quran. Ada lagi dalam corona ini fatwa yang menggelikan. Sholat Id di rumah disediakan khutbahnya. Mengapa bukan Al-Quran yang menyuruh Jumat itu Jumat di rumah? Itu yang benar. Kalau belum punya masjid besar, Jumat di rumah, bukan dirubah perintah Jumatnya.
Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Oh, nggak bisa karena corona, di rumah. Khutbahnya untuk apa? Khutbah sendirian. Sama saja dengan sholat Id tadi. Mengapa harus ada sholat Id di rumah? Sholat Id itu bukan Qur'ani. Sunnah artinya tradisi. Jumat bukan sunnah, perintah. Jadi lucu, yang satu Qur'annya dihapus, yang satu yang tradisi disuruh sampai dibuatkan naskah khutbah yang singkat, yang apa? Apa itu? Nah, ini supaya paham. Merdeka fikir, merdeka roh, berani. Ini yang tepat. Inilah orhibah, orde hidup baru dalam beragama, dalam praktek ibadah dan lain sebagainya. Corona membawa kita pada orhibah, orde hidup baru. Kurang kuat badan, ganti makannya, jangan makan nasi. Orhibah. Sholatnya dekat-dekat, jangan dekat-dekat, kasih jarak. Orhibah dan lain sebagainya. Ini baru merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Untuk apa kita dicucuk hidung, di teng oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Quran paling bertanggung jawab. Sholat Id di mana, Syekh? Lah sholat Id umpamanya enggak juga enggak apa-apa, tapi kalau enggak mengapa, wong kita bisa. Masjid besar. Kalau nanti masuk masjid besar, sejadahnya yang bagus. Jangan sajadah dapat pinjam. Sajadah itu sama dengan celana dalam, enggak boleh dipinjamkan. Sama dengan kaos dalam, tidak boleh dipinjamkan. Kalau dasi masih boleh pinjam, tapi sajadah tidak boleh pinjam. Nanti masjid baru itu, jadi sajadahnya kita bikin yang besar, pesan ke Turki atau ke Iran sana. Gambar masjid rahmatan lil alamin. Semua yang mau masuk masjid, tahiyatul masjid, tidak boleh tidak pakai sajadah. Sajadahnya ambil, tinggal ganti. Ngambil, ganti. Berapa dolar? Lantas bagaimana nanti sound systemnya? Nggak kepake ini, bengung-bengung begini nggak dipakai ini. Orang sedang baca Quran. Saya sudah mesen. Penawarannya baru masuk tadi. Tidak mahal. Hanya 2 meter harganya. Hanya 2 meter. Ditambah yang ke atas 2 meter seperempat ke menara. Supaya kalau adzan bisa kedengaran sampai ke Pantura. Nggak mahal, 2 meter seperempat harganya. Makanya disuruh cepat datang ke sini untuk tawar menawar. Masjid kita ini gaya gerpol. Apa gerpol itu? Gerakan pola dalam. Jadi yang diselesaikan dalam dulu. Siapa yang belum melihat, nah nanti tunggu sholat Id baru melihat. Karena yang boleh melihat 10. Yang sudah selesai bagus. Bagus. Makanya kalau sound systemnya kurang bagus, menjadi puhau.
Kalau sistemnya bagus, jadi kenhau. Bagaimana dengan luarnya? Gampang, nggak ada yang susah. Hari ini dari Surabaya sudah datang untuk melihat bagaimana sih masjid itu, maunya seperti apa, diukur-ukur, tinggal masang. Gimana biayanya? Cari. Saya sudah mulai menanam pisang, menanam pepaya. Uangnya nanti untuk nambal masjid. Nanam kelapa. Ini dari Surabaya sudah datang. Kemarin urusan menara ujungnya sudah selesai. Tinggal sedikit yang belum selesai. Nanti badannya, kemudian kubahnya apa semua. Nah, Corona mendorong supaya kita bisa menyelesaikan. Jangan disesali, jangan pernah menyesal ada corona. Selesaikan, hadapi dengan baik, disiplin. Jangan mengeluh, hadapi dengan baik, berani, disiplin. Makan yang kenyang, tapi lebih dari satu itu nanti kemelekaran. Makan roti lebih dari satu itu kemelekaran. Ini rotinya roti istimewa, gaya nabi-nabi. Satu keping tapi bisa menghantar dari subuh sampai maghrib, tetap tegap. Makan yang kenyang, tidur yang cukup. Jangan pernah takut menghadapi wabah ini. Disiplin yang tinggi. Ini pelajar yang kelas tinggi ini sering kemana-mana itu. Kemarin ada yang disita oleh Syekh, itu kameranya, merengek-rengek mau ngambil, tidak boleh. Tunggu sampai lockdown selesai. Ya, ini saja. Jangan takut. Kita tidak perlu fatwa. Ini sudah bagus. Yang di luar yang kita fatwakan, kalau mau buat masjid yang besar, buat soft seperti kita punya ini, aman. Dan andainya besok selesai itu corona, softmu tidak boleh berubah. Walaupun nanti ada yang memberi fatwa tidak sah, yang fatwa itu diketawain oleh setan dan jin dan orang-orang mukmin. Asik dilihat dari sini, pap, dari sini, pap, dari sini, pap. Ini namanya soffan ka'annahum bunyanum marsus. Pisang saja itu softnya seperti itulah. Manusia masa softnya dempet-dempetan. Sudah tahu pisang yang di selatan itu, yang baru ditanam oleh Pak Kasnoirin, dipandang dari sini lurus, dari sini lurus. Kalau tidak lurus, Pak Kasnoirinnya dipanggil, kamu luruskan. Nah, ini teruskan sop seperti ini. Jangan khawatir, jangan takut. Merdeka segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.